Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas IKN 1A akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya di Indonesia. Next. Iya, next. Ya, jadi artikel ilmiah ini disusun oleh Atiyah Yuan Sabina, Mangfiroh Mulia Azhara, Aninda Fitrahmaniasari, Diva Nursya Balinda, Nabila Hafizatun Niza, Ardilia Yulian Putri, Harolina Fatimah, dan juga Div Ragil Gilang Maulani. Next. Secara garis besar, saya akan menjelaskan tentang daftar isi artikel ilmiah yang kami buat. Yang pertama, ada abstrak, bab 1 pendahuluan, bab 2 metode penelitian, bab 3 hasil pembahasan, bab 4 kesimpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Yuan. Next. Oke, saya akan menjelaskan tentang abstrak. Globalisasi budaya adalah penyebaran tentang suatu gagasan, makna, dan nilai kepada seluruh dunia dengan melakukan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, deskriptif, yang bersumber dari data sekunder menggunakan pengumpulan data secara dokumentasi, sehingga didapatkan suatu analisis ilmiah, yakni dengan adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya dapat menyebabkan pergeseran nilai dan perilaku masyarakat irasional menjadi rasional. Maka, upaya melestarikan budaya dapat dilakukan dengan cara eksperimen kultur dan pengetahuan kultur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya bab 1 pendahuluan. Ready next. 1.1 latar belakang. Globalisasi merupakan fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Globalisasi ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Kemajuan bidang tersebut kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Sedangkan pengertian globalisasi budaya sendiri adalah penyebaran tentang suatu gagasan, makna, dan nilai kepada seluruh dunia dengan melakukan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk di Indonesia. Contohnya seperti budaya dari Barat yang disebut dengan westernisasi, dan juga budaya yang saat ini menjadi sangat populer di Indonesia, yaitu Korean Wave sebagai bentuk globalisasi budaya versi Asia. Ready next. Kemudian struktur yang kedua yaitu 1.2 berisi tentang rumusan masalah berdasarkan judul yang kami pilih. Yang pertama yaitu bagaimana dampak globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Yang kedua, bagaimana sikap atau kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia di era globalisasi. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana upaya masyarakat untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan di Indonesia. Next. Baik, selanjutnya tujuan kegiatan. Yang pertama, untuk memaparkan dampak globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Yang kedua, untuk memaparkan sikap atau kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia di era globalisasi. Yang ketiga, untuk memaparkan upaya masyarakat untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu 1.4 manfaat penelitian. Secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat memberikan yang pertama, dapat memberikan solusi pemikiran bagi permasalahan perkembangan budaya yang terus mengalami perubahan di era globalisasi.
Yang kedua, memberikan referensi dan juga dasar pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan intrik perkembangan budaya yang terus mengalami perubahan. Yang ketiga, dapat memberikan informasi yang terkait permasalahan perkembangan budaya yang terjadi di era globalisasi. Next. Kemudian secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Antara lain yang pertama, bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat mengenai intrik kebudayaan di era globalisasi sebagai bentuk pelestarian serta pengembangan budaya di Indonesia. Dikarenakan globalisasi tidak dapat dihindari tetapi untuk dihadapi, salah satunya dengan cara mempersiapkan diri dengan ilmu dan keterampilan. Selanjutnya, bagi ilmu kesehatan masyarakat sebagai bahan referensi dan memberikan informasi ilmiah mengenai kajian terhadap permasalahan budaya di era globalisasi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu contoh materi yang terkait sehingga akan mempermudah pembelajaran dan mahasiswa dapat memahami dengan lebih baik. Selanjutnya, bagi pemerintah sebagai masukan untuk menunjukkan dan mengoptimalkan eksistensi budaya bangsa Indonesia di kancah internasional dan lebih memperhatikan persoalan intrik kebudayaan di era globalisasi. Dan yang terakhir, bagi masyarakat sendiri, agar lebih selektif dan dapat mempersiapkan diri terhadap pengaruh globalisasi sehingga tidak terjadi ketimpangan budaya atau culture lag, serta dapat menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi. Next. Selanjutnya yaitu 1.5 tujuan substansi. Nah, tujuan dari hasil pembahasan mengenai pengaruh perkembangan budaya dalam era globalisasi secara umum dan menyeluruh adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab dari permasalahan yang ditimbulkan pada kebudayaan Indonesia di era globalisasi, sehingga menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat sekaligus dapat membuka wawasan masyarakat. Next. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu tentang metode penelitian. Next. Dua titik satu tentang pendekatan penelitian. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana datanya diambil dari sebuah studi kepustakaan. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan yaitu adalah dengan cara menelusuri, mempelajari, dan juga membaca sebuah buku-buku, literatur, referensi lainnya. Lalu disebutkan juga menurut Nazir pada tahun 1988, studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Next. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dan data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi penulis mendapatkan informasi dari sumber-sumber primer lainnya. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. Berikut adalah jurnal-jurnal yang kelompok kami ambil, yaitu Jurnal Ilmiah Pesona Dasar Kebudayaan, Jurnal Sosiologi Nusantara, dan juga Jurnal Ilmiah Dampak Globalisasi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain.
Metode dokumentasi yang kami ambil berupa berbagai catatan yang berkaitan dengan karya yang dikaji dan data dokumen dari internet sehingga diperoleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Next. Selanjutnya, pada struktur 2.4 tentang metode analisis data, yaitu metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data-data yang diperoleh akan dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun skema, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis dalam analisis perkembangan budaya di era globalisasi. Nah, rancangan deskriptif dan teknis analisis yang digunakan berupa pengambilan jurnal yang pertama, Pesona Dasar karya M. Hussein Affan dan Hafiz Maksum yang berjudul Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia dalam Menangkal Budaya Asing di Era Globalisasi, volume 3, nomor 4, Oktober 2016. Kemudian, terdapat jurnal Pesona Dasar karya Nur Haidah dan M. Insya Musa yang berjudul Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia, volume 3, April 2015. Yang ketiga yaitu Jurnal Sosiologi Nusantara karya Hilgarderis Nahak yang berjudul Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi, volume 5, nomor 1, tahun 2019. Next. Baik, yang ketiga hasil dan pembahasan. Dia tidak satu, dampak globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Dampak positif, yang pertama, meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Yang kedua, menumbuhkan etos kerja yang tinggi, disiplin, suportif, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuat segala aktivitas menjadi lebih mudah serta membuat pemikiran masyarakat lebih berorientasi ke masa depan. Yang keempat, meningkatkan derajat kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dikarenakan dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih. Selanjutnya, Yang selanjutnya yaitu dampak negatif globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan pola hidup konsumtif. Yang kedua, menumbuhkan sikap individualistik. Yang ketiga, gaya hidup barat yang semakin marak. Yang keempat, adanya kesenjangan sosial. Yang kelima, hilangnya spiritualitas. Dan yang keenam, munculnya sifat pragmatisme. Selanjutnya, kemudian mengenai sikap dan kesadaran masyarakat. Kebudayaan selalu mengikuti dimanapun masyarakat itu berada. Nilai-nilai tersebut menyatu dalam kehidupan masyarakat setempat, menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan alam, memberikan landasan yang kuat bagi pengelolaan hidup dan selaras sebagai sesama makhluk hidup. Perubahan perilaku karena globalisasi budaya bisa berpengaruh kepada masyarakat di Indonesia, baik pengaruh positif maupun negatif. Sikap masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia di era globalisasi ini, khususnya yang sangat berdampak yaitu para generasi muda maupun pelajar di Indonesia, yang dimana mereka sangat terpengaruh oleh adanya arus globalisasi dan kurang kesadarannya untuk dapat memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dicontoh. Namun, ini banyak dari kalangan anak muda yang terbawa arus globalisasi budaya ke barat-baratan. Diharapkan masyarakat dapat bersikap yang baik, yaitu dengan menyaring masuknya globalisasi budaya di Indonesia ini. Sikap yang harus dimiliki masyarakat agar tidak merubah tradisi-tradisi kebudayaan yang kita miliki. Yang pertama yaitu sikap kesadaran budaya, di mana kemampuan seseorang untuk melihat keluar dirinya sendiri dan menyadari akan nilai-nilai budaya Indonesia. Menurut Wenderly,
pada tahun 2006 menyebutkan bahwa kesadaran budaya atau cultural awareness sebagai suatu kemampuan mengakui dan memahami pengaruh budaya terhadap nilai-nilai dan perilaku manusia. Karena masyarakat menghasilkan suatu kebudayaan melalui proses sosialisasi. Dan yang kedua yaitu masyarakat perlu berperan aktif dalam pelestarian budaya daerah masing-masing dan budaya bangsa pada umumnya. Dan yang terakhir, yakni untuk para usaha media massa perlu mengadakan seleksi terhadap berbagai berita, hiburan, dan informasi yang diberikan agar tidak menimbulkan pergeseran tradisi maupun budaya. Selanjutnya, yaitu poin 3.3 mengenai upaya masyarakat untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan di Indonesia. Yang pertama, eksperimen kultur. Eksperimen kultur adalah pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya, apabila kebudayaan itu berupa alat musik tradisional, maka masyarakat itu wajib dapat memainkannya dan juga mementaskannya dalam acara maupun festival. Hal itu digunakan agar kebudayaan itu tetap lestari. Dan yang kedua yaitu pengetahuan kultur. Pengetahuan kultur adalah pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan. Next. Kemudian, selain dari pengetahuan kultur dan juga eksperimen kultur, terdapat cara lain untuk melestarikan budaya lokal menurut Yunus pada tahun 2014, yaitu diantaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal, kemudian mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya, lalu berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramah tamahan, dan solidaritas yang tinggi, lalu selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah, dan selalu mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal. Next. Lalu bab 4 yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat dikatakan bahwa proses globalisasi dan modernisasi memiliki 5 ciri utama, yaitu diantaranya budaya global semakin pesat, kebebasan manusia dalam bersikap, menguatnya rasionalisme, orientasi hidup materialistis, serta dominasi kelompok yang kuat. Berdasarkan eksistensinya, dampak tersebut dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dengan demikian, kita sebagai generasi muda sangat penting untuk mengerti dan juga mengamalkan suatu upaya pelestarian budaya kepada masyarakat dan juga orang-orang sekitar, karena keberagaman budaya Indonesia merupakan sebuah jati diri bangsa Indonesia. Upaya pelestarikan budaya Indonesia dengan melakukan sebuah eksperimen kultur, yaitu pelestarian budaya dengan cara terjun langsung dan juga suatu pengetahuan kultur yang membuat suatu pusat informasi dengan melestarikan suatu budaya lokal tersebut. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu daftar pustaka, di mana daftar pustaka kelompok kami menggunakan Hartford Style. Ikut daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.